Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya bahasan kita di materi hari ini. Masih tentang sudut berelasi. Kalau tadi kalian sudah membahas di video pertama, kalian sudah menyimak tentang perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran sampai ke sudut berelasi ya. Sudut berelasinya baru sampai kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, di video kedua ini kita akan lanjutkan bahasan masih tentang sudut berelasi untuk rumus di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, tadi kan kuadran 1 udah ya. Tadi kalau kuadran 1 kita gunakan rumus 90 derajat min alfa karena kuadran 1 itu antara 0 sampai 90, kita gunakan 90 min alfa. Kemudian fungsinya berubah, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Kemudian hasilnya semuanya positif karena itu kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2, karena tadi intervalnya antara 90 sampai 180, jadi ada dua kemungkinan rumus, bisa pakai 90 plus alfa, bisa pakai 180 min alfa. Nah, tapi biar fungsinya tetap, kita gunakan aja rumus 180 min alfa. Karena kalau pakai 90 plus alfa fungsi berubah gitu ya. Nah, sekarang untuk kuadran 3, ingat kuadran 3 yang positif aja tangan ya. Jadi kalau tadi kuadran 2 sinus yang positif, kalau kuadran 3 tangan yang positif, sehingga nanti hasilnya hanya tangan aja yang positif nih, yang tangan aja yang positif, untuk sinus dan kosinusnya negatif. Nah, ini kuadran 3, karena dia intervalnya antara 180 sampai 270, berarti ada dua juga, ada dua rumus kemungkinan. Bisa pakai 180 plus alfa, bisa pakai 270 min alfa. Bedanya apa? Kalau pakai 180 plus alfa, fungsi tetap. Ya, fungsi tetap, sin jadi sin, cos jadi cos, tan jadi tan. Cuma di sini yang positif hanya tan aja ya, ingat ya. Yang sin cosnya negatif. Nah, kalau pakai 270 min alfa fungsi berubah ya. Nah, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Sehingga ibu sarankan untuk biar kalian enggak lupa, kita gunakan aja rumus 180 plus alfa ya, karena kalau pakai 270 fungsi berubah. Yang harus kalian ingat, yang membuat fungsi berubah itu ketika pakai 90 derajat dan 270 derajat. Jadi kalau pakai rumus 90 derajat atau 270 derajat, fungsi berubah. Tapi kalau pakai 180 derajat, fungsi tetap. Ya. Sehingga di sini kita gunakan rumus 180 plus alfa biar fungsinya tetap. Ya, untuk kuadran 3. Ya, yang tadi ya, kalau pakai 180 fungsi tetap, dan jika pakai 270 fungsi berubah. Itu kuadran 3. Kemudian untuk kuadran 4, nah ingat ya, kuadran 4 yang positif adalah kosinus, sin, tan, cos. Kuadran 4 yang positif adalah kosinus. Kemudian karena dia intervalnya antara 270 sampai 360 derajat, berarti ada dua juga, ada dua kemungkinan rumus. Bisa pakai 270 plus alfa, bisa pakai 360 min alfa, ya. Bedanya apa? Kalau pakai 270 plus alfa fungsi berubah. Ingat kan 270 derajat itu bikin fungsi berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Kemudian karena yang positif hanya kosinus aja, maka hasilnya untuk sinus hasilnya jadi negatif. Untuk kosinus ya positif. Untuk tangan negatif. Jadi hanya kosinus aja yang hasilnya positif. Kalau pakai rumus 360 min alfa fungsi tetap. Ya. Sin 360 min alfa jadi min sin alfa. Cos 360 min alfa jadi cos alfa, dan 360 min alfa tangan 360 min alfa jadi min tangan alfa. Jadi kalau pakai 360 derajat fungsi tetap. Sehingga ibu sarankan untuk kuadran 4 gunakan rumus 360 derajat min alfa ya, sehingga fungsinya tetap. Nah, kesimpulannya kalau kalian bingung, aduh kok rumusnya banyak banget ya, insya Allah itu mudah ya. Kesimpulannya, jika menggunakan rumus 90 derajat dan 270 derajat maka fungsi berubah. Jadi kalau pakai rumus 90 derajat dan 270 derajat fungsi berubah. Jika menggunakan rumus 180 derajat dan 360 derajat maka fungsi tidak berubah. Jadi yang tidak berubah itu kalau pakai 180 dan 360. Sehingga kita sarankan gunakan rumus yang 180 dan 360 ya. Sehingga untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1, 2, 3, dan 4 cukup menggunakan rumus ya. Kuadran satunya lupa nggak ditulis. Nah, jadi untuk kuadran satunya karena nggak ada pilihan, kalau untuk kuadran 1 karena nggak ada pilihan ya gunakan rumusnya pakai 90 min alfa, 90 derajat min alfa. Nah, tapi ingat fungsi berubah ya. Fungsi berubah,
Fungsi berubah karena pakai 90 derajat, kemudian semua positif. Semua positif. Ya, jadi untuk rumus kuadran pertama gunakan 90 min alfa karena nggak ada lagi, karena kuadran 1 kan 0 sampai 90, berarti pakai 90 min alfa, fungsinya berubah kemudian semuanya positif. Untuk kuadran 2 kita gunakan 180 min alfa. Ingat ya, untuk kuadran 2 gunakan 180 min alfa, sinus positif. Kemudian kuadran 3 pakai 180 plus alfa, tangan positif. Dan kuadran 4 gunakan 360 min alfa, kosinus positif. Jadi ulangi lagi, kuadran 1 pakai rumus 90 min alfa, tapi fungsi berubah ya. Fungsi berubah, kemudian semuanya positif. Kuadran 2 pakai rumus 180 min alfa, fungsinya tetap nggak berubah ya. Terus kemudian sinus yang positif. Kuadran 3 gunakan 180 plus alfa, fungsinya tetap, kemudian tangan positif. Dan kuadran 4 pakai 360 min alfa, kosinusnya positif. Jadi intinya ini 4 ini. Intinya cukup ingat-ingat 4 ini, insya Allah mudah ya. 90 min alfa, 180 min alfa, 180 plus alfa, dan 360 min alfa. Kemudian ingat lagi yang positifnya apa. Nah, itu kesimpulannya ya. Kita lihat contoh soalnya biar lebih paham. Tentukan nilai dari sinus 55 derajat dikali kosinus 75 derajat dikali tangan 45 derajat dikali per kosinus 35 derajat dikali sinus 15 derajat dikali kotangan 45 derajat. Ingat ini kuadran berapa nih? Semuanya, oh ini semuanya kuadran 1 kan? Ini semuanya kuadran 1, berarti ingat rumus kuadran 1 ya. Itu 90 min alfa, tapi fungsi berubah, jangan lupa ya. Nah, sehingga penyelesaiannya kita cari dulu satu-satu. Gunakan rumus kuadran 1. Kuadran 1 ingat semuanya positif. Ya. Pertama kita cari dulu sinus 55. Nah, kan kalau kuadran 1 tadi rumusnya mudah saja. Nyari sinus 55, cari pasangan 55 sehingga jadi 90 derajat tadi ya kalau kuadran 1. Cari pasangan 55 sehingga menjadi 90 derajat. Oh ternyata 35 sehingga jadi cos 35. Jadi ingat sin jadi cos. Karena pakai 90 min, kuadran 1 ya, fungsi berubah. Dan cos 75. Nah, cos jadi sin kan, tadi sin jadi cos, sekarang cos jadi sin kalau kuadran 1 kan. Cari pasangan 75 sehingga menjadi 90 jadi 15, sehingga cos 75 jadi sinus 15. Kemudian tangan 45, ingat kalau kuadran 1 tan jadi kot, tangan jadi kotangan ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Cari pasangan 45 sehingga jadi 90 ya 45 lagi, jadi tangan 45 sebenarnya kotangan 45. Ini semuanya positif, nggak ada yang negatif karena kuadran 1. Sehingga soal di atas kita selesaikan sin 55 cos 75 kali tangan 45 dibagi cos 35 kali sin 15 kali kotangan 45 sama dengan yang atasnya diubah, sin 55 jadi cos 35, sin 55 jadi cos 35, kemudian cos 75 jadi cos 75 jadi sin 15 ya. Kemudian tan 45 jadi kotangan 45. Kemudian yang bawahnya tetap seperti soal semula sehingga hasilnya adalah 1. Jadi ini hasilnya 1 ya. Itu untuk contoh soal pertama. Untuk kuadran 1 ya, contoh untuk kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2, contoh untuk kuadran 2, tentukan nilai dari sinus 120, kosinus 150, tangan 135. Nah, ini adalah sudut di kuadran 2. Ingat ya, tadi kuadran 2 itu besar sudutnya berapa? 90 derajat sampai 180 derajat. Oh, berarti ini kuadran 2. Kemudian kuadran 2 ya. Yang positif apa? Sinus positif. Ya. Jadi ini KW2. Ingat lagi bahwa KW2 itu sinus positif. Kemudian kuadran 2 rumus yang digunakan adalah 180 min alfa. Ya ingat ya, kuadran 2 pakai 180 min alfa. Nah, dan sinus positif. Jadi di sini yang hasilnya positif hanya sinus saja. Pakai 180 min alfa biar fungsinya tetap ya. Nah, sehingga sinus 120. Nah, 180 min alfa itu mudah. Cari atau gini, 180 min alfa. Jadi kalau 120 itu adalah 180 derajat dikurangi berapa gitu kan? Nah, 120 itu 180 dikurangi berapa? Kurangi 60. Berarti hasilnya jadi sinus 60 ya. Memang cara mudahnya kalau rumus kuadran 2 180 kurangnya berapa? Nah, 120 itu 180 kurangnya berapa? Ya kurangnya 60 sehingga sin 120 sebenarnya sinus 60 positif ya. Ingat sinus positif. Sinus 60 itu setengah akar 3. Kemudian yang B, ya kuadran 2 sinus positif, ingatnya sinus positif.
Kemudian yang B, kosinus 150 derajat. Nah, sama kayak tadi. Kosinus 150 derajat. Nah, 150 derajat itu 180 kurangnya berapa? Gitu kan. Nah, berarti kurangnya berapa? 30 kan. 150 itu 180 kurangnya 30. Sehingga jadi min cos 30. Mengapa min? Karena tadi ya, di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Untuk kosinus jadi negatif. Jadi ini min cos 30. Berapa min cos 30? Min sepertiga min setengah akar 3. Ya, ingatnya kuadran 2 kosinus negatif. Kemudian tangan 135 derajat sama kayak tadi. 135 derajat itu 180 kurangnya berapa? Oh, kurangnya 45. Nah, sehingga jadi min tangan 45. Kenapa jadi min? Karena tadi hanya sinus yang positif, untuk tangan negatif. Jadi min tangan 45 sama dengan min 1. Itu untuk contoh soal 2. Jadi untuk kuadran 2 pakainya 180 min alfa. Jadi nyari alfanya 180 kurangnya berapa? Sin 120. Kalau nanti kuadran 3 180 lebihnya berapa? Jadi kalau kuadran 2 180 kurangnya berapa? Kalau kuadran 3 nanti 180 lebihnya berapa? Nah, itu untuk contoh 2. Contoh ketiga. Nah, ini contoh kuadran 3 nih. Nah, ini kalau kuadran 3 nih semuanya. Karena tadi kan kuadran 3 itu besar surutnya antara berapa? Dari 180 sampai 270 derajat. Ini kuadran 3. Sehingga ini pakai rumus kuadran 3, pakai 180 plus alfa. Ingat lagi kuadran 3 yang positif apa? Yang positif apa? Tangan kan? Nah, tangan positif. Nah, berarti kebalikan dari tadi kuadran kedua. Kalau kuadran ketiga 240 itu 180 lebihnya berapa? Nah, lebihnya berapa? 60. Jadi min sin 60. Ingat tangan aja yang positif, ini untuk sinusnya negatif. Sehingga min sin 60 adalah min setengah akar 3. Kemudian kosinus 225, berarti 225 itu 180 lebihnya berapa? Ditambah berapa gitu kan? Oh, tambahnya 45. Berarti ini jadi min cos 45. Jadi min setengah akar 2. Nah, kemudian tangan 210 tadi, karena di kuadran 3 itu tangan yang positif, berarti untuk tangan nanti hasilnya positif ya. Tangan 210 itu 180 lebihnya berapa? Nah, lebihnya 30. Sehingga jadi tangan 30 sama dengan sepertiga akar 3. Contoh soal yang ketiga untuk kuadran 3. Kemudian contoh soal untuk kuadran 4 ya. Tentukan nilai dari sinus 300, kosinus 315 dan tangan 330. Ini kuadran 4. Ingat ya, kuadran 4 itu besar surutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Ini kuadran 4. Nah, kuadran 4 rumus yang digunakan adalah 360 min alfa tadi, 360 min alfa ya. Kemudian kosinus yang positif, berarti di sini yang A dan C negatif, yang B positif, karena hanya kosinus yang positif. Nah, caranya mudah. Ya, sinus 300. Nah, 300 itu 360 kurangnya berapa ya? 360 kurangnya berapa? Ya, kurangnya 60, berarti jadi min sinus 60. Ingat ya. Kosinus aja yang positif, untuk sinus negatif min sin 60, berarti min setengah akar 3. Kemudian kosinus 315. Nah, 315 itu 360 kurangnya berapa? Ya, kurangnya 45. Jadi kosinus 45, jadi setengah akar 2 ya. Nah, mengapa ini positif? Karena tadi kosinus positif. Untuk tangan 330. Nah, 330 itu 360 kurangnya berapa? Oh, kurangnya 30. Jadi min tangan 30. Min tangan 30 ya. Maaf, ini harusnya min tangan 30. Min tangan 30. Ya, karena kuadran 4 yang positif hanya kosinus. Jadi sama dengan min sepertiga akar 3. Ini minus ya. Min sepertiga akar 3. Itu contoh soal keempat. Nah, ada contoh soal lainnya ya. Nah, di sini ditanyakan nih sinus min 30, ini sudutnya negatif nih. Bagaimana kalau mengerjakan sudut negatif dan sudut yang lebih dari 360 derajat? Ini caranya dengan perputaran sudut. Nah, kalian harus paham tentang perputaran sudut. Jadi sudut itu, mengukur sudut itu dia diukurnya dari sumbu X positif. Jadi harus kalian pahami bahwa sudut diukurnya dari sumbu X positif. Jadi mengukur sudut itu dari sumbu X positif, dari sini nih, sumbu X positif. Kemudian sudut negatif jika dia searah, sudut negatif jika dia, atau positif dulu, sudut positif jika berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Kemudian sudut bernilai negatif
jika searah negatif, jika searah jarum jam. Searah jam, maksudnya perputarannya. Jarum jam. Nah, sekarang sinus min 30 derajat. Min 30 tadi kan kalau sudut negatif, dia arah perputarannya searah jarumnya. Berarti kalau searah jarum jam ke sini. Jadi kalau 30 derajat, kalau 30 derajat kan ke sini arah perputarannya nih. Ini 30 derajat, ini 30 derajat nih. Nah, mengapa? Karena dia arah kan tadi sudut itu diukur dari sumbu X positif nih, X positif ini. Kemudian 30 derajat itu dia arahnya, kalau sudut positif kan tadi berlawanan arah jarum, kan kalau berlawanan tuh ke sini, berlawanan ya. Kalau searah kan ke sini muternya ya. Nah, sehingga untuk sudut 30 dia ada di kuadran 1. Tapi kalau sudut min 30 dari sumbu X positif kita dari sumbu X positif itu kita ukur searah jarumnya, berarti ke bawah. Jadi min 30 derajat itu ada di sini. Min 30 derajat. Arahnya dari sumbu X positif ke bawah. Searah jarum jam. Sehingga sinus min 30 derajat itu sinus min 30 derajat itu ada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 tadi yang positif apa? Kosinus, berarti untuk sinus negatif. Jadi ini jadi min sinus 30 derajat, jadi minus setengah. Ingat ya, sinus min 30 itu ada di kuadran 4 karena dia arah perputarannya dari sumbu X positif searah jarum jam, berarti ke bawah. Jadi kalau searah jarum jam ini, nah ini sudut positif, kalau sudut negatif arahnya searah jarum jam ke bawah. Sehingga untuk min 30 dari sumbu X positif ke bawah, berarti dia letaknya ada di kuadran keempat. Ini kan kuadran 1. Kuadran 1 yang ini KW2. Kuadran 3, ini kuadran 4 gitu kan. Nah, ternyata min 30 itu ada di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 yang positif hanya kosinus, sehingga untuk sinus min 30 jadi negatif. Negatif sinus 30 minus setengah. Nah, kemudian bagaimana untuk tangan min 120? Nah, berarti sama. Kalau tangan min 120, berarti kita ukur sudutnya dari sumbu X positif ke bawah. Berarti min 120 ada di sini. Ya kan, ada di sini nih. Ada di sini min 120. Berarti ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Nah, ketika di kuadran 3 maka tangan positif, berarti sama aja kayak tangan 60. Pakai rumusnya yang sama aja, 10 jadi 60. Jadi tangan 60 berapa? Akar 3. Nah, kemudian untuk kosinus 390 derajat, berarti ini perputaran sudut. Kosinus 390 derajat, nah berarti begini. Ini kan sumbu X. Di sini kan satu putaran itu 360 nih. Ini 360 nih. 360 itu satu putaran. Berarti sebetulnya 360 derajat itu sama aja seperti 0 derajat. Mengapa? Karena dia satu putaranmu dari sumbu X positif, satu putaranmu tibanya di sini lagi. Berarti 360 derajat itu sama kayak 0 derajat. Berarti kalau 390 berarti dilebihin lagi 30 derajat. Nah, dilebihin lagi 30 derajat, berarti 390 itu ada di sini. Nah, berarti 390 derajat itu sama aja kayak 30 derajat, ada di kuadran 1. Ulangi lagi. Satu putaran itu kan 360 nih. Ketika satu putaran dia nyampe di X lagi, berarti di 0. Sehingga ketika 390 berarti namanya 30 derajat. Sehingga sama aja kayak 30 derajat. Berarti kosinus 30 derajat setengah akar 3. Tuh. Kemudian untuk kosinus tangan 780 nih. Kalau 780 berarti dia dua putaran. Dua putaran. Dia 2 kali putaran. Satu putaran kan 360. Ketika 2 putaran berapa? 720 kan? 720. Berarti kalau 780 ada lebihnya lagi 60 derajat. Nah, berarti dia sama kayak 60 derajat. Berarti 780 derajat itu sama dengan 60 derajat. Mengapa? Berarti dia 2 putaran. Kan kalau 720 derajat itu sama aja kayak 0 derajat. Karena dia 720 itu 2 putaran. Kembali lagi ke X. Nah, sehingga 780 lebihnya 60 ada di kuadran 1 juga. Ya, kuadran 1 juga. Sehingga tangan sama aja kayak tangan 60. Kuadran 1 ya akar 3. Kemudian terakhir sinus 1215. Nah, sinus 1215 berarti dia berapa putaran? 3 putaran. Ya, 3 putaran. Satu putaran kan, satu putaran 360. 2 putaran 720. 3 putaran 1080. 3 putaran itu 1080. Berarti 1080 derajat itu sama aja kayak 0 derajat. Karena dia 3 putaran, balik lagi ke X. Karena 1215, berapa lebihnya dari 1080? Nah, lebihnya berapa?
135 derajat, lebihnya 135 derajat. Jadi 1000 dilebihin 135 derajat. Nah, berarti di sini jadi sinus 135 berarti sinus 45 kuadran 2 ya. Berarti sama aja kayak setengah akar 2 ya, ingat karena 1215 derajat itu sama dengan 1080 derajat ditambah 135. Nah, 1080 kan sama kayak 0 berarti tinggal 135 ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video yang kedua. Mohon maaf bila masih bingung ya, kalau ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan lagi di Zoom ya. Sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.